Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu supaya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar akan membangun iman kami dan membawa kami mendapat kekuatan baru. Terpujilah Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-8 sampai 11. Kita akan beri tema seperti yang ada di layar, dikatakan iman yang memberikan kekuatan. Di dalam Ibrani 11 ini, di mana dikatakan yang pertama, karena iman Abraham taat kepada perintah Allah. Jadi karena iman dikatakan Abraham taat kepada perintah Allah. Sebab Allah memerintahkan, Allah memanggil Abraham untuk pergi ke sebuah tempat di mana tempat yang dijanjikan Allah itu. Sekalipun ayat ke-8 itu katakan bahwa Abraham tidak tahu tempat itu. Abraham belum tahu tempat itu. Artinya sekalipun ada masalah yang dihadapi oleh Abraham, tetapi dia taat. Nah, dengan iman itu ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Jadi orang yang tidak punya iman, maka tidak ada kekuatan untuk taat. Tetapi bagi yang punya iman, ada kekuatan untuk taat. Jadi karena ada iman, ada kekuatan Allah, sehingga ada ketaatan baginya. Patuh artinya ada kepatuhan kepada Allah. Kepatuhan, ketaatan kepada Allah inilah bahwa kekuatan kuasa Allah itu akan beserta atasnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita itu punya iman. Iman itu memberikan kekuatan untuk kita taat. Sekalipun dikatakan, kalau mau dikatakan bahwa Abraham di sini tidak ada pengharapan bagi dia, karena apa yang dikatakan itu belum dia lihat, belum diketahuinya, belum dia pahami. Tetapi dia itu taat. Dia itu yakin. Dia itu mantap sekali bahwa Allah, apa yang dikatakan Allah itu pastilah Allah itu tidak akan membiarkan dia. Itu yang dia percaya. Itu yang dia percaya. Bahwa dia percaya bahwa Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Itu ayat 11 katakan. Ayat 11c, dia percaya karena ia memang dikatakan menganggap dia yang memberikan janji, dia yang setia. Allah yang setia, yang memberikan janji, Allah itu yang menepati, Allah yang setia. Jadi Allah yang dia percaya bukan sekedar percaya saja, tetapi dia tahu, dia yakin Allah setia. Dia merasa, dia yakin bahwa tidak mungkin Allah mengecewakan. Tidak mungkin. Memang betul Bapak Ibu, kalau kita percaya betul. Jadi setiap orang yang percaya, bagi saya dan Bapak Ibu, ketika percaya Yesus, ada janji Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan. Yohanes pasal 1 ayat 12 bisa kita lihat di dalam itu. Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Artinya Allah berjanji bahwa kita itu percaya kepada Tuhan, kita menerima kuasa. Menerima kuasa apa? Kuasa untuk menerima berkat, kuasa untuk menerima janji daripada Allah. Janji apa? Janji yaitu janji berkat, janji keselamatan. Itu akan digenapi kepada orang beriman, kepada orang yang sungguh-sungguh. Itu Bapak. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku, setiap kita yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa dikatakan bahwa setiap orang percaya kepadanya,
diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Berarti kalau kita menjadi seorang anak, kita menerima ahli waris. Itu yang Abraham juga imani, ahli waris daripada Allah itu. Maka ketika Allah memerintahkan, dia patuh, dia taat. Dengan imannya dia kuat. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, karena iman, ayat ke-9 dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di situ tanah asing baginya. Nah, ini persoalan kalau dibilang tanah asing. Satu persoalan bagi dia, tetapi dia punya iman. Sekalipun di tanah asing, dikatakan di tempat yang asing, bukan tempat kelahiran, tidak ada saudara, tidak ada orang tua, tidak ada teman yang akan menolong, tetapi dia percaya, dia kuat berada di tempat yang asing itu, berada di tempat yang tidak mungkin mendapat pertolongan itu. Dia kuat. Jadi bagi saya dan Bapak Ibu, kita percaya bahwa sekalipun kita mau mengharapkan manusia, tidak ada yang dapat diharapkan, tetapi ada kekuatan Allah. Itu yang kita harus percaya. Kekuatan Allah yang beserta dengan kita, kuasa Allah beserta dengan kita. Maka kekuatan itu akan ada muncul kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hidup yang sekalipun keadaan, situasi itu tidak memungkinkan. Seperti Abraham ini pada akhirnya dia katakan, di tempat yang asing itu dia bisa hidup. Sekalipun tempat asing itu, dikatakan bahwa dia ingat apa yang dijanjikan Allah itu, dia akan genapi, bahwa janji Allah dia akan diberkati. Dia imani, dia selalu percaya. Sebab Allah yang dia percaya itu, dia katakan, bukan seperti lagu dunia katakan. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari, bukan seperti lagu dunia itu katakan. Tetapi janji Allah seperti fajar di pagi hari. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara, janji Allah itu bagi orang percaya, bagi orang punya iman, seperti fajar di pagi hari, mendatangkan kekuatan baru bagi orang percaya. Bukan seperti janji dunia, lagu dunia. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Tetapi dia yang berjanji, dia yang berkata, dia yang mengenapi. Itulah yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui, dikatakan ayat 11 katakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Dikatakan ayat ini karena iman, dikatakan Abraham dan Sarah beroleh menurunkan anak dan cucu walaupun usia Sarah sudah lewat. Artinya sudah tidak mungkin, artinya sudah mati haid, artinya sudah dianggap mandul. Tetapi sesuatu yang mustahil bagi manusia itu dengan iman, dengan betul-betul dia percaya bahwa janji Allah digenapi. Maka di sini dikatakan, sekalipun usia yang sudah tidak mungkin, tetapi Allah pernah berjanji kepada Abraham dan Sarah, dia akan menjadi bangsa yang besar. Jadi anak cucunya itu dikatakan akan seperti bintang di langit, dan dia akan anak cucu yang menjadi bangsa yang besar. Itu dia imani. Sekalipun mungkin ada orang mengatakan, menghina dia, mana mungkin, Sarah sudah lanjut usia, sudah bukan waktunya lagi untuk mengandung. Tetapi yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Itu yang perlu kita percaya. Jadi kalau orang mengatakan, sulit, masa pandemi ini sulit untuk hidup, untuk diberkati, jangan kita mengamini sulitnya. Kita mengaminilah apa yang Tuhan katakan, engkau akan diberkati. Itu yang perlu bagi kita. Sama dengan Abraham, sekalipun orang mengatakan mustahil, istrimu
sudah habis waktunya. Atau istrimu mandul, mustahil. Tetapi Abraham tetap. Walaupun ada kesempatan Abraham putus asa. Kalau dia mau putus asa, ada kesempatan Abraham putus asa. Kalau mau kecewa, ada kesempatan Abraham mau kecewa. Tetapi dia tidak kecewa dan tidak putus asa. Dia tetap berharap. Sekalipun tidak seolah-olah sebagai manusia, tidak ada pengharapan lagi, atau tidak ada harapan lagi untuk punya anak, atau tidak ada kesempatan lagi, tetapi Abraham tetap berharap. Dia katakan, aku tetap berharap. Abraham tetap berharap. Maka janji itu digenapi. Jadi janji itu digenapi ketika pengharapan itu tidak pudar. Jadi orang yang putus pengharapan, orang yang lemah, yang putus asa, maka dikatakan firman Tuhan bahwa keputusasaan itu mengeringkan tulang, tidak ada daya lagi. Tetapi orang berpengharapan dikatakan seperti burung raja wali, dikatakan akan terbang tinggi terus naik. Inilah iman, pengharapan kepada Tuhan yang terus-menerus tidak pernah pudar. Sekalipun kadang-kadang mungkin kalau kita lihat Abraham, apa tidak pernah punya masalah? Apa tidak pernah punya kegagalan? Punya. Pernah dia mengatakan istrinya adalah saudaranya. Karena dia ketakutan, takut dibunuh di tempat asing. Karena istrinya cantik, diambil oleh orang dan dia dibunuh. Maka dia katakan itu saudaraku. Tetapi dia masih punya iman. Ada pembelaan Tuhan. Bukan strategi manusianya Abrahamnya yang berhasil, tetapi rancangan Allah, kuasa Allah yang diimaninya itu memberi jalan keluar. Itulah yang membuat ada kegagalan. Tetapi kegagalannya bukan berarti dia mundur, berhenti di situ saja. Tetapi dia maju. Maka dengan demikian Bapak Ibu dan saudaraku, dengan demikian dia Abraham memperoleh jawaban. Dia memiliki anak, bahkan cucu. Pengharapan yang tidak sia-sia. Jadi pengharapan saya dan Bapak Ibu, jika betul-betul terus memiliki iman yang tidak pernah pudar, maka tidak sia-sia. Sebab janji Allah bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu, adalah janji berkat di muka bumi ini dan janji keselamatan kekal. Inilah yang perlu kita imani. Di mana kita berada, sekalipun kita sebagai orang asing atau tidak ada penolong menurut kita, tetapi pertolongan kita ialah dari Tuhan. Seperti di dalam Mazmur katakan, pertolongan ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Inilah iman yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami boleh mendengarkan firman. Berkatilah seluruh kami yang mendengarkan dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan.